Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, rekan-rekan semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan baik ya. Setelah pekan UTS kemarin, kita akhirnya sudah masuk ke sesi 9 ya, Bahasa Indonesia. Dengan tema apa? Esai ya. Mungkin kemarin kita sudah belajar terkait paragraf-paragraf dan juga jenisnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke jenis paragraf yang lebih kompleks dan lebih banyak digunakan di ruang lingkup akademisi ya, teman-teman. Oke. eh, apa sih yang menjadi tema kita hari ini? Jadi tema kita hari ini adalah membahas terkait esai. Mungkin teman-teman juga sudah ya akrab terkait esai ini sejak zaman sekolah kalian gitu ya. Tapi kali ini esainya akan lebih formal atau lebih diarahkan kepada esai terkait akademis. Jadi ini juga bisa menjadi bekal kalian bagaimana sih cara menulis karangan yang mana nanti ini karena bersifat akademis akan berfungsi juga nanti untuk tugas-tugas kalian dan juga mungkin ke depannya ketika kalian mengerjakan skripsi gitu ya. Jadi kalian sudah tahu nih bagaimana sih cara menulis secara akademis gitu ya. Oke, tanpa membuang waktu yang lebih lama lagi gitu ya. Hari ini kita akan langsung masuk ya ke materi terkait esai. Oke, sebentar. Saya akan share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sesi kali ini kita akan masuk ke materi esai. Nah, banyak orang, termasuk teman-teman mungkin ya di rumah, pasti udah tahu nih terkait esai, tapi kita itu belum familiar gitu ya, atau banyak mempraktikkan ini dalam keseharian. Kenapa? Karena kita lebih banyak kenal esai itu dalam bentuk apa? Sastra atau mungkin fiksi gitu ya. Nah, bedanya dengan tulisan atau paragraf yang kita sering baca gitu ya sehari-hari dengan esai yang akan kita pelajari hari ini apa? Karena kita akan lebih menekankan pada esai yang bernilai akademik gitu ya. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Osima dan Sofile gitu ya tahun 2026. Jadi esai itu apa? Itu merupakan tulisan panjang yang terdiri dari beberapa paragraf dengan satu topik utama. Sedangkan menurut Rahayu tahun 2007, jadi esai itu pada intinya membahas masalah tertentu dengan menyajikan imajinasi pendapat pribadi serta didukung fakta dan juga teori. Itu ya teman-teman, kembali lagi. Jadi di sini esainya itu menekankan pada apa? Fakta dan juga teori. Jadi tidak serta-merta seperti halnya tulisan fiksi gitu ya yang hanya berupa tulisan-tulisan saja gitu ya atau karangan-karangan saja. Esai di sini nanti kita harus ya mempunyai apa pondasi terkait fakta-fakta yang dapat mendukung pendapat-pendapat kita yang nanti akan kita tulis atau dicantumkan dalam esai tersebut. Oke? Nah, struktur dan tujuan dari esai itu apa sih? Jadi sebenarnya esai itu berupa paragraf ya, namun dia lebih kompleks dari paragraf biasanya. Dan penulisan esai itu serupa dengan paragraf, tapi nanti tujuan dari esai itu apa? Untuk menyampaikan informasi dan memperluas wawasan pembaca gitu ya teman-teman. Biasanya topik dalam esai juga dia itu akan membahas terkait isu aktual atau populer ya ketika saat itu gitu ya. Bisa juga dapat mengangkat topik lama dengan sudut pandang yang baru atau topik bisa juga meliputi politik, hukum, pendidikan dan juga agama gitu ya. Teman-teman mungkin familiar dengan ketika kita sudah membahas terkait pendapat-pendapat politik gitu ya di media-media kebanyakan. Nah, itu juga berupa esai sebenarnya teman-teman. Media opini seperti itu pasti itu akan mencantumkan pendapat-pendapat atau secara teoritis gitu yang dibahasnya. Oke? Okay? Nah, sebenarnya esai itu cara membuatnya bagaimana sih?
Mungkin kalian juga dari dulu ya udah banyak gitu pengalaman membuat karangan. Tapi bagaimana sih yang membedakan antara esai dengan karangan-karangan lain? Jadi seperti halnya dengan karangan-karangan lain, esai juga terdiri atas paragraf pembuka, tubuh esai, hingga nanti kesimpulan atau penutup ya teman-teman. Oke, dari paragraf pembukanya sendiri ya, jadi esai itu sudah terstruktur. Kita itu biasanya harus mampu menyatakan pernyataan umum dulu ya tentang topik ya. Pernyataan umum tersebut nantinya diharapkan dapat menjembatani sebelum kita membahas terkait topik utama kita. Nah, dari pernyataan umum tentang topik tersebut, nanti kita akan nyambung lagi ke pernyataan tesis atau gagasan utama yang akan dikembangkan gitu ya. Dan biasanya paragraf pembuka itu hanya terdiri dari satu paragraf saja ya teman-teman, karena selebihnya nanti kita akan masuk kemana? Ke bagian tubuh esai. Nah, bagian tubuh esai sendiri nanti akan berisi paragraf tentang pengembangan gitu ya. Dan setiap paragraf itu menguraikan satu subtopik dari pernyataan tesisnya. Nah, jumlah paragraf itu nanti bisa tergantung pada banyaknya poin yang akan dibahas. Oleh karena itu, nanti baru setelah kita memaparkan opini-opini kita yang berdasarkan fakta ataupun teori, baru kita nanti akan bisa masuk ke kesimpulan atau penutup. Biasanya nanti akan mengulang kembali pernyataan atau merangkum poin-poin utama, dan juga bisa memuat komentar atau pesan akhir kepada pembacanya. Dan biasanya kesimpulan ini sama halnya seperti paragraf pembuka ya, biasanya hanya terdiri dari satu paragraf saja ya. Nah, contohnya di sini ya, mungkin nanti akan sedikit panjang gitu ya, contoh esai itu. Karena esai itu jarang ada yang simpel ya. Nah, contohnya di sini apa? Tentang pesona Bali. Mungkin saya akan bacakan ya. Di sini ada paragraf pembuka ya, jadi hanya berupa satu paragraf saja. Di sini ada apa? Pemaparan umum, baru nanti ada penggiringan ke tesis untuk membahas intinya sebelum ke badan esainya. Nah, saya akan bacakan ya. Siapa tak kenal Bali, pulau kecil di seberang ujung timur Jawa ini. Pulau indah dan menawan yang dijuluki Pulau Dewata ini bagai magnet yang menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Bahkan sebelum mengenal nama Indonesia, banyak wisatawan asing lebih dulu mengenal nama Bali. Jadi dapat dilihat ya di sini ada apa? Paragraf umum dulu gitu ya terkait apa? Terkait Pulau Bali. Lalu masuk lagi, ada banyak hal yang dapat dinikmati ketika mengunjungi Bali, mulai dari wisata pantai, gunung, budaya, dan lain sebagainya. Jutaan wisatawan mengunjungi Bali setiap tahunnya karena keramahan masyarakatnya, keindahan panoramanya, dan keunikan budayanya. Oke, itu merupakan paragraf pembuka ya. Hanya gambaran umum. Lalu kita masuk ke bagian badan esainya. Di sini ada apa? Biasanya terdiri atas poin-poin ya, dan mengandung fakta-fakta di dalamnya. Coba lihat di sini teman-teman. Ada pertama, Bali menjadi tujuan wisata dunia karena keramahan masyarakatnya. Sesaat setelah wisatawan menginjakan kaki di bumi seribu pura ini, senyum ramah penduduk Bali akan menyambut mereka. Masyarakat Bali yang sangat taat menjalankan agama Hindu dan adat istiadat mereka ini sangat terbuka dan menghargai para pendatang. Sistem pemerintahan desa yang kuat dengan ribuan banjar di seluruh Bali juga memberi suasana damai dan tentram bagi para wisatawan. Dengan masyarakat yang taat adat, Bali memberikan segala keramahan bagi wisatawan. Oke, di sini juga ada berupa paragraf isi lagi ya. Contohnya di sini saya tidak akan membacakan semuanya ya. Di sini apa? Di samping keramahan masyarakatnya, wisatawan jatuh cinta dengan Bali karena keindahan panoramanya gitu ya. Lalu apa? Bagi mereka yang menyukai olahraga pantai seperti surfing, snorkeling, dan diving, Bali adalah surganya gitu ya. Kemudian apalagi di sini ada fakta-fakta lain ya, selain pantai gitu ya. Kita langsung ke paragraf ini. Wisatawan yang merindukan udara sejuk pegunungan Bali tak kalah menariknya ya. Kintamani misalnya memberikan kesejukan dan kesegaran alami. Wisatawan juga dapat menikmati keanggunan Gunung Batur beserta Danau Batur yang dikenal dan penuh misteri gitu ya.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke tubuh esai juga ya. Hal yang paling mengesankan adalah keunikan budaya Bali yang sudah tersohor ke seluruh dunia. Biasanya nanti di sini akan dipaparkan fakta-fakta. Contohnya di sini apa? Ada adat yang kuat ya dan tidak pudar dengan derasnya industri wisata yaitu merupakan daya tarik sendiri ya. Contohnya apa? Ada perayaan festival, kemudian apa? Kemudian ada juga galungan, kuningan, nyepi gitu ya. Ada beragam tarian yang energik gitu ya. Nah, ini semua dibarengi dengan apa? Irama atau komposisi gamelan yang sekali lembut gitu ya dan penuh mistik. Oke, kemudian apa? Kemudian dijelaskan lagi nih para penarinya bagaimana gitu ya. Lalu, di samping pesona festival dan tarian, hasil olah budaya penduduk Bali juga mengagumkan katanya. Beragam hasil kerajinan Bali juga terkenal karena keunikan dan keindahannya gitu ya. Beragam dan kerajinan ini kan merupakan apa? Fakta gitu ya untuk menguatkan opini dia gitu ya. Contohnya apa? Ada patung, ukiran, lukisan atau yang lainnya gitu ya. Semua ini dapat dinikmati di pulau kecil yang dapat dicapai selama 2 jam penerbangan dari Jakarta. Oke. Nah, ini baru masuk ke paragraf penutup ya. Teman-teman coba lihat di sini ada apa? Dengan pesona Bali yang dimiliki Bali gitu ya. Tidaklah mengherankan bila Bali itu dikunjungi jutaan wisatawan setiap tahunnya. Banyak di antara mereka sepulang liburan dari Bali mendapatkan pengalaman unik yang sering menjadi inspirasi dan semangat hidup. Jadi kalau Anda bingung menentukan kemana akan liburan tahun ini, mengapa tidak ke Bali gitu ya. Jadi biasanya paragraf penutup itu biasanya ada suatu kesimpulan di dalamnya. Mana yang di sini dapat dicirikan dengan apa? Jadi kalau Anda bingung, gimana kalau kita pergi ke Bali gitu ya. Oke, mungkin di sini akan lebih jauh saya akan bahas ya. Coba di sini kita lihat bersama-sama ya. Untuk paragraf pembuka esai gitu ya, gimana sih cara membuatnya, teman-teman? Untuk membuat esai struktur utamanya, yang pertama kita harus tahu ya pernyataan umum dari esai. Kita mau bahas apa sih? Pengenalan topiknya secara umum dulu kita harus tahu gitu ya untuk memancing para pembaca agar tertarik. Nah, kemudian nanti pernyataan umum itu diharapkan dapat menjadi jembatan menuju topik esai. Kemudian ada lagi pernyataan tesis ya, setelah kita menjabarkan terkait topik secara umum tersebut, kita langsung mengerucut gitu ya ke pernyataan topik secara spesifik ya. Ada subtopik yang akan dibahas, indikasi bentuk atau struktur esai, kemudian ada kalimat akhir pembuka yang mengarahkan ke tubuh esai. Kemudian biasanya bagaimana sih model corong gitu ya pembahasannya, dimulai dari kalimat yang sangat umum, makin spesifik, hingga kalimat tesisnya bagaimana. Atau bentuk seperti corong itu kayak gimana sih, lebar di awal atau mengerucut di akhir. Nah, contohnya kayak gimana sih untuk paragraf pembuka? Mungkin di sini saya akan bacakan ya. Ada anggapan yang identik dengan perempuan. Di mall atau pusat perbelanjaan, banyak perempuan yang mengerumuni aneka barang. Sadarkah Anda bahwa Anda menjadi korban iklan? Sebaiknya Anda mengetahui bagaimana mengantisipasi untuk tidak membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Coba kita analisis di sini, teman-teman. Maaf. Ada kalimat 1 dan 2 gitu ya sampai sini. Nih, dari ada tak anggapan yang identik dengan perempuan gitu ya, sampai banyak perempuan mengerumuni aneka barang gitu ya. Ini merupakan pernyataan umum ya, yang biasanya fakta tersebut sudah diketahui oleh banyak orang. Kemudian baru di kalimat 3 ada kalimat tanya sebagai apa? Menarik minat pembaca. Sadarkah Anda bahwa Anda menjadi korban iklan dan gitu ya. Kemudian di kalimat akhirnya merupakan pernyataan tesis atau mengarah ke isi esai dengan apa? Cara mengantisipasi belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ini merupakan contoh paragraf pembuka. Kemudian contoh lain ya, mungkin saya akan bacakan sekilas gitu ya. Di sini apa contohnya adalah
bipolar disorder, penyakit ataukah sisi kepribadian gitu ya. Coba saya bacakan. Bagi Anda yang sering menonton tayangan gosip, tentu sudah mulai familiar dengan istilah bipolar disorder gitu ya. Istilah dalam dunia medis ini muncul saat mantan artis cilik Marshanda secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya mengidap gangguan tersebut. Nah, para ahli berbeda pandangan tentang penggolongan bipolar disorder ini sebagai penyakit atau hanya sekedar sisi kepribadian orang. Agar Anda mengetahui secara detail hal ini, ada baiknya sekilas memahami tentang apa bipolar disorder tersebut dan penyebab-penyebabnya dan upaya dalam proses penanganannya. Coba kita analisis di sini ya. Di sini ada struktur paragraf pembuka. Ada pernyataan umum, teman-teman. Contohnya di sini. Bagi Anda yang sering menonton tayangan gosip, tentu sudah mulai familiar dengan istilah bipolar disorder gitu ya. Ini merupakan apa? Kalimat ini bersifat umum ya teman-teman dan mengenalkan topik secara ringan dan kontekstual. Lalu kita masuk ke mana? Ke penjelasan topik ya. Ini masih berupa umum. Contohnya di sini. Istilah dalam dunia medis ini muncul saat mantan artis cilik Marshanda secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya mengidap gangguan tersebut. Nah, ini juga masih bersifat naratif dan informatif untuk menguatkan pengenalan topik. Lalu di sini masuk ke pernyataan tesis. Contohnya, agar Anda mengetahui secara detail hal ini, ada baiknya sekilas memahami tentang apa bipolar disorder tersebut, penyebab-penyebabnya, dan upaya dalam proses penanganannya. Nah, kalimat ini spesifik dan menunjukkan 3 poin utama teman-teman yang akan dibahas dalam tubuh esai. Contohnya apa? Ada pengertian bipolar disorder, penyebabnya, dan penanganannya. Oke, di sini secara bentuk juga dapat dilihat ya segitiga terbalik atau funnel model. Karena apa? Karena dari umum dulu baru mengerucut ke topik khusus, yaitu pernyataan tesisnya. Contoh yang lain di sini ya, teman-teman. Ada pesona melodrama Korea. Ya, saya bacakan ya di sini. Memang benar pepatah yang mengatakan bahwa dunia ini terus berputar. Kadang sesuatu hal berada di atas, sesaat kemudian digantikan posisinya dengan yang lain. Sama halnya dengan tren tontonan masyarakat Indonesia saat ini, kalau beberapa tahun lalu telenovela dan film-film berlatar Bollywood itu yang menjadi primadona, kali ini justru budaya salah satu negara di Asia menjadi konsumsi favorit bagi penikmat drama. Oke, Korea, negara dengan perkembangannya yang pesat tersebut mampu menghipnotis penonton di Indonesia dengan berbagai judul melodramanya. Ada beberapa daya magis yang ditasbihkan oleh para pengamat sebagai pemikat bagi para penggemarnya. Oke, dapat dilihat di sini ya, ada pernyataan tesis secara implisit. Contohnya bagaimana? Ada beberapa daya magis yang ditasbihkan oleh para pengamat sebagai pemikat bagi para penggemarnya. Nah, kalimat ini menjadi arah pembahasan utama esai. Karena apa? Karena faktor-faktor daya tarik melodrama Korea. Kemudian, secara bentuk gimana sih? Ini juga merupakan segitiga terbalik karena dari pernyataan reflektif umum mengarah ke fokus yang lebih spesifik. Nah, untuk struktur paragraf pembukanya di sini ada pernyataan umum. Memang benar pepatah yang mengatakan bahwa dunia ini terus berputar. Nah, kalimat pembuka yang menggunakan ungkapan umum dan reflektif kan yaitu. Kemudian dari pengembangan umum tersebut mulai spesifik. Contohnya, sama halnya dengan tren tontonan masyarakat Indonesia ini, lalu disambung dengan Korea mampu menghipnotis penonton di Indonesia dengan berbagai judul melodramanya. Nah, dua kalimat ini memperkenalkan perubahan tren hiburan dan mengarah ke fokus utama, yaitu apa? Melodrama Korea. Nah, sekarang kita masuk ke tubuh esai atau paragraf isi ya. Jadi tubuh esai itu sama dengan kalimat-kalimat pendukung atau penjelasan pada sebuah paragraf, teman-teman. Di bagian ini tempat untuk mengembangkan dan menjelaskan topik yang diangkat dalam esai. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, apa aja? Yaitu, pertama ada menjabarkan topik ya, untuk menjadi beberapa subtopik dan selanjutnya diuraikan masing-masing subtopik itu pada paragraf terpisah. Kemudian kita juga tuliskanlah pernyataan tesisnya, jangan lupa gitu ya. Kemudian kita juga harus menggunakan tanda-tanda transisi antar paragraf gitu ya. Untuk apa? Untuk mencirikan adanya peralihan dari subtopik satu ke subtopik yang lainnya.
Contohnya bagaimana? Di sini saya akan bacakan sedikit ya. Benarkah otak perempuan lebih unggul gitu ya? Di sini ada pertanyaan gitu ya. Di sini ada paragraf pembuka dulu ya. Kemampuan berbahasa manusia itu tidak muncul secara terpisah dari organ yang lainnya gitu ya. Itu merupakan gambaran umum gitu ya, teman-teman. Kemudian dilanjutkan. Kemampuan ini selalu dikaitkan dengan kemampuan otak pemiliknya. Menurut Paul Broca gitu ya, seorang ilmuwan Prancis yang menyimpulkan otak laki-laki lebih unggul dari otak perempuan. Menurutnya otak pria lebih besar, mempunyai fungsi lebih baik dan lebih cerdas gitu ya. Namun berbagai riset belakangan ini justru menyimpulkan kebalikannya. Intinya, otak perempuan justru memiliki beberapa kelebihan dibandingkan otak pria. Nah, setelah paragraf pembuka tersebut, kita langsung mulai masuk ke tubuhnya gitu ya. Pertama gitu ya. Pertama, berarti di sini ada apa, teman-teman? Ada poin yang menjadi pendukung ya berupa fakta-fakta. Dan fakta-faktanya apa aja sih? Coba kita baca bersama ya. Ada pertama, otak perempuan jauh lebih seimbang dari otak pria. Terlepas dari soal ukuran otak yang dimiliki pria lebih besar, namun justru kepadatan sel-sel saraf atau neuron pada otak wanita itu ternyata lebih tinggi. Dengan makin banyaknya jumlah neuron, maka secara otomatis fungsi otaknya semakin kuat juga. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kenyataan bahwa perempuan cenderung lebih cerewet gitu ya, dan anak-anak perempuan itu lebih cepat pandai berbicara juga lain-lainnya. Nah, kelebihan yang lainnya bagaimana? Ini kan paragraf ini berarti apa? Dapat diketahui merupakan poin-poin pendukung gitu ya. Coba kita baca lagi. Kelebihan berikutnya adalah otak perempuan itu lebih tajam ya dari sisi penginderaannya. Dalam sebuah penelitian gitu ya, pengujian indera pada otak pria dan wanita, hasilnya otak perempuan itu lebih tajam dari otak-otak laki-laki gitu ya. Dan pendengarannya juga gitu ya, maka tidak mengherankan jika ibulah yang pertama kali bangun di malam hari jika mendengar anaknya menangis gitu ya. Anda sepakat dengan kesimpulan riset itu gitu ya, berarti ini ada apa? Ada pemantik juga gitu ya, pemantik pertanyaan untuk menggugah pembacanya lebih dalam membaca tulisan tersebut. Oke, kita langsung masuk ke tubuh esai teman-teman. Di sini ada apa? Kelebihan terakhir, otak perempuan lebih awet dan selektif. Dalam sebuah artikel kedokteran disebutkan bahwa otak pria itu lebih cepat mengkerut. Bahkan menurut Ruben Burr, otak pria menyusut 3 kali lebih cepat dari otak perempuan. Artinya, dengan penyusutan ini, laki-laki cenderung lebih cepat menurun daya ingatnya, konsentrasinya, dan bahkan kesabarannya. Nah, masih menurut uraian Ruben, penyusutan otak ini disebabkan oleh tingkat efisiensi pemakaian energi yang cenderung boros pada pria, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini baru masuk ke paragraf penutup ya. Coba lihat di sini. Yang menjadi ciri paragraf penutup itu apa? Coba kita baca ya. Itulah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh otak perempuan berdasarkan dari beberapa riset penelitian. Dengan menyadari dan mengetahui perbedaan ini, kita sebagai manusia harus mampu menempatkan diri kita dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Oke, pada kasus kecil misalnya ya, seorang laki-laki cenderung tidak mampu mengangkat secara detail tentang kejadian masa lalu. Misalkan tentang hari jadi pacaran, waktu kejadian, momen kebersamaan, dan peristiwa masa lalunya. Nah, hal ini terjadi karena pada otak pria memang terbatas pada kapasitas memorinya. Berlaku, bertindak, dan berprasangka yang positif saja bila Anda sebagai perempuan jika memiliki pasangan yang terbatas daya ingatnya, gitu ya. Tuhan menciptakan perbedaan pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi, enjoylah dalam mengarungi kehidupan dalam keberagaman. Coba lihat di sini berarti ada apa teman-teman? Ada kata jadi. Jadi itu apa seolah memancing gitu ya. Kesimpulannya gimana sih? Ya udah gitu ya. Kita tahu adanya perbedaan antara otak perempuan dan otak laki-laki dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi penulis dari esai ini bagaimana ya? Udah gitu ya. Memang karena perbedaan tersebut adalah hal wajar, terimalah gitu ya. Karena itu sejatinya adalah ciri khas manusia. Coba kita analisis esainya lebih dalam ya teman-teman. Di sini ada paragraf pembuka. Gimana sih
Nih, ada kalimat, kemampuan berbahasa manusia tidak muncul secara terpisah dari organ lain. Otak perempuan justru memiliki beberapa kelebihan dibandingkan otak pria. Gimana? Ini paragraf pembuka ya teman-teman. Ciri-cirinya apa? Ada pernyataan umum, yaitu apa? Mulai dari topik kemampuan otak dan bahasa. Kemudian dia juga apa? Menyebutkan tokoh dan teori, yaitu apa? Paul Broca sebagai referensi keilmuan awalnya. Kemudian ada juga pernyataan tesis teman-teman yang menyatakan otak perempuan justru memiliki beberapa kelebihan dibandingkan otak pria ya. Ini menunjukkan arah esai akan membahas keunggulan otak perempuan gitu ya. Baru kita masuk ke tubuh esai. Bagaimana nih teman-teman? Oke. Jadi tubuh esai itu di sini terdiri atas 3 paragraf utama, masing-masing membahas satu subtopik berbeda yang mendukung pernyataan tesis. Nah, oke, yang pertama, paragraf pertama ini merupakan keseimbangan dalam jumlah neuron gitu ya. Contohnya, pertama, otak perempuan jauh lebih seimbang dari otak pria gitu ya. Contoh pendukungnya tadi kita udah bahas ya, anak perempuan lebih cepat pandai bicara, perempuan juga lebih cerewet gitu. Ada juga paragraf kedua, adanya apa pernyataan ketajaman penginderaan. Contohnya, kelebihan berikutnya, otak perempuan lebih tajam dari sisi penginderaannya. Contoh, ibu cepat terbangun saat bayi menangis. Kemudian di paragraf 3 ini tentang apa? Ketahanan dan efisiensi. Yaitu apa? Kelebihan terakhir, otak perempuan lebih awet dan selektif gitu ya. Referensinya ke Ruben Gur dan data medis tentang penyusutan otak pria versus wanita. Oke, ciri khasnya bagaimana sih? Pernyataan topik pada awal paragraf itu transparan dan eksplisit ya. Kemudian di bawahnya ada juga penjabaran subtopik dengan contoh nyata atau riset-riset yang dipaparkan gitu ya. Ada juga kata transisi antar paragraf. Contohnya gimana? Ada kata pertama, kelebihan berikutnya, kemudian ada juga kelebihan terakhir. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke paragraf penutupnya. Di sini ada apa? Itulah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh otak-otak perempuan berdasarkan dari beberapa riset penelitian. Ciri-cirinya bagaimana? Dia itu menyimpulkan ide utama esai, kemudian memberi refleksi sosial dan interpersonal, bagaimana cara menyikapi pasangan yang berbeda kemampuan daya ingat, dan juga memberikan nada positif dan juga solutif gitu ya. Oke, tadi setelah kita bahas gitu ya terkait pembuka, isi, dan penutup, nah kita coba bahas gitu ya, sebenarnya bagaimana sih cara membuat paragraf simpulan. Jadi paragraf simpulan itu merupakan paragraf terakhir pada esai ya teman-teman. Biasanya apa? Di sini pembaca itu akan memperoleh pandangan atau kesan tersendiri dengan topik gitu ya, untuk menandai bahwa pembaca sudah sampai akhir esai. Biasanya ditandai dengan apa? Adanya transisi yang diikuti dengan tanda baca koma. Contohnya, simpulannya, singkatnya, akhirnya. Oleh karena itu, jadi, maka gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Transisi atau ungkapan yang tidak diikuti tanda koma gitu ya. Contohnya bagaimana? Ada kata begitulah, jelaslah bahwa, atau dari paparan di atas, kemudian ada juga bukti-bukti sebelumnya menunjukkan bahwa, atau juga bisa dengan uraian di atas memperlihatkan adanya bla 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 gitu ya. Lalu diikuti dengan apa lagi? Ada beberapa teknik dalam penyusunan paragraf kesimpulan itu ya. Contohnya dengan apa? Membuat prediksi tentang sesuatu hal yang terkait dengan topik, kemudian menyinggung kembali pokok-pokok di dalam paragraf isi secara singkat, kemudian mengajukan pertanyaan agar pembaca itu berpikir kembali tentang topiknya. Atau dia juga menunjukkan hasil-hasil dan menyarankan solusi, membuat rekomendasi gitu ya, atau mengutip kata-kata bijak. Contohnya coba teman-teman di sini kita lihat bersama ya, saya bacakan. Di sini, simpulannya, investasi bagi pemula tidak harus dalam bentuk tabungan, tetapi juga dapat dilakukan terhadap investasi beresiko. Anda perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan berinvestasi dan untuk berapa lama, katanya. Semuanya dapat disiasati sepanjang Anda bermaksud mengalokasikan dana untuk menginvestasikan dan memahami konsekuensi setiap investasi tersebut gitu ya. Dapat dipahami ya, tadi merupakan paragraf
penutup gitu ya, banyak sekali simpulan-simpulan gitu ya yang diberikan oleh penulisnya gitu ya. Oke, tadi setelah kita sudah belajar terkait isi pembuka, isi esai, dan juga penutup dari esai, coba kita amati kembali ya. Jadi pada intinya bagaimana sih langkah-langkah menulis esai, teman-teman? Jadi pertama-tama, hal yang kita harus lakukan di sini ya, ada menentukan tema atau topik. Nah, ini mungkin hal yang sedikit sulit gitu ya, atau memang sulit gitu ya dilakukan oleh banyak orang. Kenapa? Karena mencari suatu topik yang menarik untuk membuat pembacanya betah itu ternyata bukan hal yang gampang gitu ya. Nah, pilihlah topik yang menarik dan sesuai dengan tujuan penulisan. Kemudian nanti kita juga harus pandai dengan apa? Mempersempit topik jika terlalu umum ya. Contohnya di sini, jika memang kita sedang membahas tentang topiknya adalah pertanian, maka nanti mungkin kita akan lebih mensimpelkan gitu ya, menyederhanakan gitu ya. Ke arah mana? Ke arah pertanian jenis apa? Yaitu pertanian organik atau hidroponik gitu ya. Kemudian setelah hal itu kita juga mulai mengerucut ya untuk menentukan tujuan. Tentukan apakah esai itu bertujuannya untuk apa? Mempengaruhi pembacanya kah? Atau menjelaskan suatu informasi kah? Atau justru nantinya mengkritisi gitu ya. Nah, pastikan tujuan itu sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Kemudian kita langsung masuk ke menuliskan beberapa gagasan, teman-teman. Nanti tugas kita apa? Untuk menuangkan ide-ide mentah sebanyak mungkin. Jangan disaring dulu ya, jadi semuanya itu ditulis dulu, yang muncul di pikiran kita tuh ada apa aja. Baru setelah itu kita masuk ke evaluasi gagasan, yaitu saring dan pilih gagasan yang paling relevan, kuat, dan sesuai dengan jenis esai. Setelah itu kita membuat kerangka atau outline ya. Kita bisa dengan apa? Dengan gunakan angka-angka Romawi atau poin-poin terstruktur lah intinya gitu ya. Kemudian kita juga bagi gitu ya ke dalam pendahuluan, sumbu esai, dan juga penutup. Setelah itu baru letakkan ide utama dan subtopik dalam urutan yang logis. Setelah itu bagaimana? Kita masuk ke menuliskan pernyataan tesis. Letakkan dalam paragraf pembuka. Nah, ini itu gagasan utama yang menjadi benang merah seluruh esai gitu ya. Setelah itu kita baru masuk ke tubuh esai dengan apa? Dengan mengembangkan setiap gagasan dalam paragraf tersendiri. Kemudian gunakan data, penjelasan, deskripsi atau argumennya gitu ya dalam tubuh esai itu. Jangan lupa ya, sertakan argumen yang kuat gitu ya. Kemudian kita baru menulis paragraf pendahuluan gitu ya, mulai dari kalimat umum yang menarik gitu ya, bisa dengan apa mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat pembaca penasaran gitu ya. Lalu akhiri dengan pertanyaan tersebut harus mengerucut ya. Kemudian baru masuk ke menuliskan kesimpulan ya. Ini berupa apa? Ringkas isi esai secara padat, kemudian bisa ditambahkan anekdot, kutipan atau refleksi. Baru 10 itu memberikan sentuhan akhir apa? Kita baca kembali tuh esainya, revisi, perbaiki kalimat, susunan ide dan juga tata bahasanya. Pastikan transisi antara paragraf itu harus logis atau juga harus halus gitu ya. Jadi jangan ada timpangan-ketimpangan gitu ya. Kita harus pintar-pintar juga menggunakan konjugasi antar kalimat dan juga antar paragrafnya agar mudah dipahami oleh pembacanya. Begitu ya teman-teman. Baik. Untuk hari ini tema esai cukup sampai sini. Bagaimana? Apakah sudah mulai dapat dipahami ya terkait esai-esai tersebut? Semoga dapat dipahami karena esai ini berguna ya sebagai apa? Bentuk pemikiran-pemikiran kita gitu ya sebagai mahasiswa agar kita dapat menyampaikan pemikiran tersebut secara logis dan juga secara terstruktur gitu ya, apalagi kita kan secara dalam ruang lingkup akademis gitu ya, itu akan sangat bermanfaat dengan bagaimana nanti ke depannya kita akan berfungsi juga untuk melakukan penelitian-penelitian gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya pada sesi 9 ini dengan tema esai. Jika begitu, pertemuan hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oke,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.